Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Jumat dan selamat berjuang untuk hari ini. Tidak lupa untuk berdoa juga ya. Tidak terasa sudah 3 minggu kita melewati tahun 2021. Dan di awal tahun ini kita dikejutkan dengan beberapa hal yang terjadi di Indonesia. Yaitu bencana alam dan beberapa kejadian yang memilukan hati. Seperti jatuhnya pesawat dan juga ada bencana-bencana yang terjadi di beberapa daerah khususnya Kalimantan dan Sulawesi. Nah, di tengah-tengah terjadinya bencana alam ini banyak orang yang berspekulasi dan berpendapat bahwa ternyata tahun 2021 tidak cukup baik ya di awal tahun. Dan kita semua merenungkan, kita berdoa bagi mereka yang terkena bencana alam, semoga Tuhan menguatkan dan juga Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk kembali pulih dalam kehidupan mereka. Dan saya sebagai seseorang yang melihat berita dan melihat bencana-bencana alam, saya juga bukan hanya berkaca kepada yang terjadi di Indonesia, saya juga berkaca kepada diri saya sendiri. Dan tidak lupa juga di tahun 2020 kita juga mengalami banyak bencana alam, khususnya pandemi COVID yang membuat kita berjuang dan ya banyak, tidak sedikit juga yang kesusahan dan tidak banyak juga yang biasa aja. Dan di tahun 2021 ini kita mengharapkan banyak hal. Kita mengharapkan vaksin ada, kita mengharapkan pekerjaan menjadi lebih baik, ekonomi menjadi lebih baik, dan itu yang didoakan oleh semua orang, menjadi lebih baik di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 kemarin. Dan ketika saya mencoba merenungkan beberapa hal, khususnya bencana-bencana alam yang terjadi, saya melihat video-video, saya melihat korban-korban yang khususnya ada di Sulawesi yang terkena gempa, saya juga merenungkan beberapa hal dalam kehidupan saya. Dan ketika saya merenungkan segala sesuatunya, bahkan merenungkan ke dalam kehidupan saya mengingat satu ayat yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Saya akan bacakan untuk saudara di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, saya merenungkan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius ini. Kalau jemaat baca di ayat 10, ini ayat yang sering diungkapkan oleh banyak pengkhotbah, yaitu karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya merenungkan di ayat sebelumnya mengenai yang namanya kata cukup. Nah, di ayat tersebut Paulus mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Ada kata ibadah di sana. Kalau kita lihat ke dalam perjanjian baru bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar ritual agamawi yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar ritual legalistik yang kita lakukan. Kita berdoa, kita baca Alkitab, kita datang ke gereja. Ternyata ketika kita berbicara mengenai ibadah dalam perjanjian baru, kata ibadah menjadi lebih luas dalam kehidupan kita. Salah satunya seorang teolog bernama Simon Chan berkata bahwa ibadah bukan hanya sekedar ritual agamawi legalistik yang kita lakukan, tetapi seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memaknai doa kita di pagi hari dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bahkan di Injil dan tulisan-tulisan para rasul sendiri berkata bahwa ketika aku makan, ketika aku tidur, ketika aku berjalan, aku melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Ibadah bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan di gereja atau apa yang kita lakukan dalam perenungan atau saat teduh kita, tapi ibadah keseluruhan hidup kita. Dan Paulus berkata bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Jadi ibadah bukan hanya sekedar ritual agamawi, tapi seluruh hidup kita. Yang artinya adalah ketika hidup kita, ibadah kita setiap hari disertai dengan rasa cukup, Paulus bilang hal itu memberi keuntungan besar. Nah, kenapa saya membawa sampai kata cukup dan rasa cukup dalam kehidupan kita? Ternyata sejak kecil pun kita diajarkan oleh para guru-guru kita, oleh orang tua kita, oleh orang teman-teman sekitar kita untuk mencapai segala sesuatu, untuk memiliki pencapaian cita-cita dan segala sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Hal itu tidak salah ketika kita memiliki pencapaian dalam kehidupan kita. Akan tetapi ketika kita hidup di tahun 2020 dan akhirnya kita berpindah ke tahun 2021, dan tahun 2021 kita ingin sesuatu hal yang lebih. Menjadi tahun yang lebih baik, menjadi tahun yang tidak buruk lah kalau kita bilang. Nah, ketika melewati tahun 2020 akhirnya kita berdoa dan kita memiliki pengharapan untuk di tahun 2021 ini. Yang akhirnya apa? Kita memiliki ekspektasi di tahun 2021. Ekspektasi tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik, tahun 2021 menjadi tahun yang luar biasa, kita bisa mencapai keseluruhan apa yang kita inginkan. Nah, bahayanya adalah ekspektasi tidak selalu bagus dalam kehidupan kita. Dalam beberapa hal ekspektasi dapat membawa kekecewaan, khususnya di tahun 2020.
kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2020 kemarin, dan banyak orang yang juga dikecewakan dengan tahun 2020. Dan di awal tahun 2021 ini, kita juga dikejutkan dengan bencana alam yang mungkin juga mengecewakan banyak orang. Mengecewakan orang-orang yang berharap bahwa tahun 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik. Dan akhirnya saya mencapai perenungan di mana akhirnya Paulus berkata bahwa ibadah itu jika diikuti dengan rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Karena kenapa? Ternyata ketika kita berekspektasi untuk 2021, kita harus memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya renungkan ketika saya melihat beberapa bencana alam dalam Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Barat, di Mamuju. Saya memiliki teman di sana dan dia mengirim beberapa video, share juga keadaan-keadaan di sana, bagaimana orang-orang di sana ada yang kehilangan keluarganya, ada yang rumahnya runtuh, ada yang kehilangan harta benda, dan banyak hal. Di daerah sana mereka sedang berjuang untuk kembali pulih dalam kehidupan mereka, bukan hanya soal fisik tapi juga soal batin. Bagaimana mereka masih ditakutkan dengan gempa. Kenapa saya mengungkapkan perenungan hari ini? Supaya di tahun 2021 ini kita bisa melewati kehidupan kita dengan ketidakkecewaan. Dan ketidakkecewaan itu bisa kita salurkan dan bisa kita lewati dengan cara rasa cukup itu sendiri. Paulus bilang dengan tegas, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saya tidak menganjurkan bahwa kita semua hanya memiliki makanan dan pakaian dan kita tidak melakukan apapun. Tapi Paulus ingin mengajarkan bahwa kesederhanaan hidup justru membawa keuntungan besar dalam kehidupan kita. Ekspektasi yang kita inginkan dalam kehidupan ini akan mengecewakan kita, tapi rasa cukup itu akan membawa kita untuk lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita dengan menyingkirkan keinginan-keinginan yang rasanya kita harus pilah-pilah dan kita lihat apakah itu penting dalam kehidupan kita atau tidak, maka Paulus berkata di pasal selanjutnya, di perikop selanjutnya, di 1 Timotius 6 ayat 11, Paulus bilang seperti ini, "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi." Jadi saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa perjuangan kita bukan hanya sekedar pencapaian-pencapaian yang kita inginkan dalam kehidupan kita, tapi ada pencapaian iman dan perjuangan iman yang harus kita lewati di tahun 2021, yaitu dengan rasa cukup, rasa ibadah yang memberikan keuntungan besar dalam kehidupan kita. Selamat berjuang untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.